Assalamualaikum Pak Gus. Waalaikumsalam, Sehat Desi. Pak? Alhamdulillah. Bapak punten ngeganggu. Bapak sedang tidak sibuk kan? Bapak ada waktu nggak Pak? Sekarang. Alhamdulillah, saya sedang santai nih. Ada apa ya, Bu? Alhamdulillah Bapak. Ini Bapak saya mau berdiskusi. Saya juga ada yang mau diobrolkan dengan Bapak. Boleh ya Pak ya? Oh, boleh sekali. Dengan senang hati. Ada apa? Ada apa? Ini Pak berkenaan dengan pembelajaran di kelas. Ini kayaknya agak mulai kendor nih kelas saya nih, kelas bahasa Inggris terutama. Nah, saya teh mau minta saran gitu dari Bapak, barangkali ada ide gitu ya. Ini gimana caranya ya untuk bisa meningkatkan antusiasme siswa gitu agar mereka dapat antusias kembali, bersemangat kembali dalam belajar gitu, Pak. Terutama di kelas saya pribadi gitu, Pak. Gitu ya, Bu Desi ya. Iya. Masalahnya. Nah, kalau menurut saya nih, Hmm. ya kita kan rekan kerja memang harus apa namanya kita sharing lah, saling berbagi. Iya, Pak. Nah, menurut saya ini sebelum keinginan apa Bu Desi ini tercapai, mau anak-anak seperti apa, eh, kira-kira nih apa Bu Desi lihat-lihat dulu nih situasi kondisi, kemudian tujuan dari pembelajaran mungkin ada pengaruhnya juga tuh, Hmm. seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya teh pengen tahu kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk meningkatkan antusiasme dari siswa-siswa saya gitu. Ya, Soalnya sekarang sudah mulai apa namanya mengendor gitu, Pak. iya, iya sih memang ya. Ya kita Mm-mm. sebagai guru nih harus melihat dulu nih indikator-indikator yang muncul nih gitu. Mm-mm. Anak ini kenapa nih jadi kendor? Kemudian apakah dari pembelajarannya, apakah Mm-mm. situasi belajarnya, pada Mm-mm. suasana belajar, atau apakah faktor-faktor lain nih sehingga anak-anak kita ketika belajar dengan kita ini malah tidak semangat, kurang antusias gitu. Mm-mm. Gitu. Kalau menurut saya sih ya, indikator murid bisa antusias dalam belajar itu kan biasanya menunjukkan rasa senang ya Pak ya, Hmm, kelihatan gitu. Kemudian suka apa curiosity-nya lebih tinggi gitu loh. Rasa ingin tahunya suka lebih tinggi, misalnya suka banyak bertanya, terus banyak melakukan aktivitas pembelajaran. Kalau misalnya pembelajaran itu sepertinya mereka sampai lupa waktu, responsif, terus selalu bersemangat, fokus sekali mendengarkan penjelasan guru. hmm. Terus yang hasil akhirnya mungkin nanti menunjukkan bahwa hasil akhirnya bagus gitu Pak. Kalau misalnya ada penilaian, gitu sih kalau menurut saya Pak. Iya, saya setuju tuh. Hmm. Itu memang memang menunjukkan ya respon respon anak, respon murid Mm-mm. ya, berarti senang dengan pelajaran yang mereka ikuti tuh. Mm-mm. Nah, selain itu kira-kira nih apa nih eh, apa faktor lain atau indikator lain yang Bu Desi dapatkan sehingga bisa begitu, kemudian rencana apa ini supaya Hmm. tuh. Kalau yang lebih menonjol itu kan biasanya anak-anak memperlihatkan rasa senangnya ya Pak ya. Hmm. Kelihatan banget paling 20 menit, 30 menit kok kayak bosan gitu. Apalagi kalau sudah saya mengeluarkan LKPD yang berhubungan dengan teks gitu Pak. Ya. Walaupun memang tidak semua anak-anak seperti itu. Ada aja, Bapak tahu sendiri kelas 8A itu kan kayak Hana itu ya. Hmm. Hana itu kan selalu antusias, beliau selalu bertanya. Emang anaknya cerdas juga kan dan dia
punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian memang beliau itu suka katanya ke mata pelajaran saya, mata pelajaran bahasa Inggris. Cuma, saya tuh pengen menggali gitu, antusiasme dari anak-anak yang lain selain Hana gitu. Rencananya gimana ya Pak kalau gini, saya teh mau membuat, kelompok dengan tingkatan kemampuan anak yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kelompok A yang memang antusiasmenya lebih tinggi A, B, C, kemudian saya juga kayaknya harus dilihat dulu betul tadi kata Bapak ya, dilihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau agak siang mungkin saya harus pakai ice breaking yang lumayan mendobrak semangat mereka kali ya Pak ya. Iya, Terus iya. bisa jadi supaya tenang, anak kan kadang suka agak tantrum tuh kalau udah agak siang ya Pak. Mungkin pakai teknik stop juga saya bisa Iya. gunakan. Itu bagaimana menurut Bapak tuh, Pak? Wah, bagus itu rencana itu tuh. Mmm, Eh, apa kalau bisa kelompoknya juga apa dicampur gitu. Jangan semua yang aktif, yang pinter di satu kelompokan. So harus digabung dengan yang lain supaya setiap kelompok ini hidup gitu. Nah, nanti saya kapan-kapan deh kalau misalkan lagi luang saya coba ikut gabung nih. ah, Kira-kira iya. gimana itu? Apa kapan Bu Desi itu rencananya? Mau? Oh, jadi maksud Bapak tadi yang siswa digabung itu bisa jadi tutor teman sebaya ya, Pak, ya? Nah, semacam itu. Ah, iya, betul, Pak. Tuh. Nah, saya gimana ya kalau misalnya 2 hari yang akan datang saya akan melaksanakan yang tadi rencana saya, Pak. Nah, saya pengen banget Bapak bisa ikut gabung tadi kalau misalnya Bapak bisa menyempatkan waktu, jadi bisa mengobservasi, bisa melihat cara atau metode pembelajaran saya di kelas. Nanti Bapak bisa, kasih umpan balik, Bapak juga bisa kasih masukan. Saya mohon ya Pak, bisa nggak Pak? 2 hari ke depan ya. Iya, Sepertinya bisa kalau saya lihat jadwal pelajaran alhamdulillah. ini ada yang longgar. Nanti saya datang ke kelas Bu Desi. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sekali Ya. Bapak. Ini sangat merasa terbantu saya sekarang dengan, bisa berdiskusi dengan Bapak, sedikit menjadi pencerahan untuk saya, diberikan solusi juga oleh Bapak. Ditunggu di kelas nanti ya Pak ya Pak, untuk rencana aksi saya, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan masukan-masukan yang lebih brilian lagi daripada hari ini Bapak. Terima Oh, kasih Pak Agus. oke Bu Desi, semangat dan sukses ya. Selalu semangat Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Desi. Sehat Pak Agus, lagi ngapain? Alhamdulillah Bu Desi nih, saya lagi ini aja nih beres ngajar ini. Rasanya lelah Iya sekali. ya, pastinya Pak. Lelah ya, apalagi Bapak kan mengajar di kelas yang luar biasa ya Pak ya. Gimana nih, ada apa nih? Kayak yang ada masalah Pak? Baik-baik aja semuanya Pak? Ya sebetulnya baik sih, cuman agak heran aja ini. Ya, murid-murid saya ini ya begitu pasif terus kurang aktif ini. Saya jadi Hmm, ini aja, jadi capek gitu.
Iya, gimana tuh Pak perasaan Bapak tuh lihat anak-anak yang pasif begitu ya Pak ya? Ya melihat seperti itu sejujurnya gitu ya sebetulnya saya khawatir ini dan ya Mhm, ada sedih juga nih takutnya ini mereka pasif ini udah ngerti apa emang belum ngerti gitu kan takut saya materinya tertinggal kemudian pemahaman pembelajarannya juga apa rendah kemudian ya apa tuntutan orang tua kan sementara besar ya ingin anaknya di sekolah ini mhm. pintar bisa ya namun kan ya dimaklumilah gitu karena kan murid-murid saya ini berkebutuhan khusus jadi ya secara kompetensi memang kurang gitu dibanding dengan anak-anak normal gitu pada umumnya atau sekolah lain lah gitu sekolah reguler. Kira-kira faktor apa saja ya Pak ya yang membuat murid-murid jadi pasif seperti itu ya Pak ya? Ya sebetulnya banyak faktor juga sih Bu yang menyebabkan murid-murid terutama murid saya di kelas nih pasif nih Mhm, mungkin salah satunya karena tidak percaya diri atau sedang mhm, di titik tidak percaya diri gitu ya atau kurangnya keberanian nih apalagi mhm. anak saya kebetulan nih mau beranjak dewasa jadi eh, apa ya masa pubertas kadang-kadang ada rasa malu juga nih ya walaupun anak berkebutuhan khusus kan tetap ada malunya ada takutnya gitu ya. Eh, dan yang paling utama tentunya perkembangan mental mereka ini berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Mungkin ada faktor lain juga seperti misalkan apa ketidaktertarikan terhadap materi pelajaran yang Mmm, dilakukan gitu. Ya ada juga gitu kan seperti itu. kira-kira gimana itu kondisi belajar, murid di rumahnya, Pak? Barangkali Bapak bisa digali juga ke orang tua. Iya, memang sih saya sempat nanya-nanya ngobrol gitu ya sama orang tua komunikasi kaitan dengan perkembangan anak kemudian aktivitas belajar di rumah. Mhm, Nah, beberapa itu hampir sama menjawab bahwa anaknya Pak katanya apa tidak suka belajar di rumah gitu. Ada yang mmm, mau tapi tidak serius sih kebanyakan main. Ya, ya iya juga sih. mhm, Jangankan apa di rumah sama orang tua gitu yang lebih leluasa, kemudian rasa takutnya berkurang di sekolah aja gitu dengan gurunya begitu seperti itu. Ya saya terus semangati aja orang tua ya terus aja dibimbing mmm, sama kita apa berjuang bersama. betul sekali Bapak, luar biasa ih Bapak ini. Kira-kira Bapak, ada rencana nggak, Pak, supaya membuat siswa Bapak atau murid di kelas itu menjadi lebih aktif, Pak? Ya, ada nih saya punya rencana Mhm, ajak murid saya untuk lebih berpartisipasi aktif ini biar misalkan dalam pembelajaran tertentu ya di kelas atau pembelajaran di kelas mhm, menggunakan metode lain gitu metode kemudian media-media lain atau bisa juga saya ajak belajar di luar ini biar media pembelajarannya itu nyata. Nah, gitu. Kemudian selain itu juga misalkan dengan cara bekerja kelompok atau belajar berkelompok nih. Nah, saya coba akan seperti itu. Mudah-mudahan anak ini bisa bisa apa eh, menjadi lebih aktif gitu. Eh, baik. ya atau Bapak, saya tertarik itu yang Bapak bilang mengajak, siswa untuk belajar di luar ya, Pak. Kira-kira bagaimana itu berkoordinasi dengan orang tua murid Bapak, gitu? hmm, ya koordinasi dengan orang tentunya melalui berbagai cara ya berbagai Mhm, kebetulan saya punya apa eh, wadah komunikasi dari grup WA mungkin nanti saya akan coba apa jadwalkan gitu kan sebelum misalkan diinformasikan
waktu kegiatan di luar, saya coba meminta pendapat dulu, baik yaitu di grup WA ataupun misalkan kalau ada kesempatan nih saya bertemu langsung dengan orang tua, bicara dengan orang tua kaitan dengan perkembangan dan pembelajaran di luar nih. Tapi tentunya juga saya izin dulu nih ke pimpinan nih kaitan Betul, dengan Pak. proses ini. Takutnya ujung-ujung dikumpulin ini ada apa ini katanya gitu. Baik, Bapak. Jadi itu sebenarnya menurut saya udah luar biasa sekali, Pak, rencana Bapak gitu. Terus kalau untuk membantu murid bagaimana? Ada rencana lain lagi nggak, Pak? Selain tadi apa namanya membawa anak keluar, berkoordinasi dengan orang tua, terus membuat metode pembelajaran. Rencana ke depannya bagaimana lagi, Pak? Ada nggak kira-kira, Pak, untuk membantu murid? Ya, untuk murid saya akan terus berkomunikasi lah dengan murid. Saya memberikan arahan, masukan-masukan yang positif kepada murid, kemudian merangsang murid supaya aktif dengan cara berkomunikasi dua arah secara face to face, kemudian sekaligus mengidentifikasi juga nih titik-titik yang bisa dijadikan kemudian gambaran-gambaran nih terkait manfaat belajar yang baik, yang aktif. Mungkin seperti itu. Luar biasa banget, Pak, ya. Jadi Bapak ini seorang guru yang luar biasa buat anak yang luar biasa juga, Pak. Kira-kira kapan itu, Pak, rencana tersebut ya bakal direalisasikan, Pak? Ya, rencana tersebut akan secepatnya. Ya mungkin besok atau lusa kita melihat sikon juga. Takutnya sekolah ada acara lain gitu. Saya menunggu informasi aja mungkin nanti dari sekolah. Ya kalau misalkan besok tidak ada acara di sekolah ya saya akan mencoba itu. Baik, Bapak. Luar biasa sekali, Bapak. Saya tidak sabar nanti menunggu hasilnya, Pak. Nanti ngobrol lagi ya, Pak, ya, dengan rencana-rencana yang Bapak akan realisasikan. Ayo, Pak, semangat, Pak. Dilanjut lagi, Pak, untuk Semangat. aktivitas hari ini. Terima kasih ya, Pak, ya. Saya pamit dulu. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak Terima kasih. Agus. Waalaikumsalam.